Selamat siang, salam sehat, dan salam satu desa. Bapak Ibu perangkat desa dimanapun berada, di siang hari ini kita kembali ketemu dalam rangka membahas khususnya panduan penggunaan dana desa untuk ketahanan pangan dalam mendukung swasembada pangan tahun 2025. Sebelum kita lanjut, mari kita dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, notifikasi, like, komen, dan bagikan kepada perangkat desa, lembaga desa yang ada, dan seluruh masyarakat sehingga memiliki pemahaman yang sama terhadap pengelolaan keuangan desa, khususnya kegiatan ketahanan pangan ini. Maksud dan tujuan: yang pertama, maksud sebagai panduan penggunaan dana desa untuk ketahanan pangan dalam mendukung swasembada pangan, memberikan arah pedoman penggunaan dana desa dalam mencapai swasembada pangan kepada pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pemerintah desa, tenaga pendamping masyarakat, BUMDes, dan lembaga ekonomi masyarakat lainnya yang ada di desa. Tujuan: menjadikan BUMDes atau BUMDes bersama serta lembaga ekonomi masyarakat di desa sebagai pelaksana program kegiatan ketahanan pangan. Yang kedua, memastikan anggaran dana desa paling rendah 20% sebagai penyertaan modal kepada BUMDes atau BUMDes bersama atau investasi bagi lembaga ekonomi masyarakat di desa untuk ketahanan pangan di desa. Ketiga, mendukung pemberdayaan pelaku usaha sektor pangan seperti petani, peternak, pembudidaya ikan, nelayan, dan pelaku usaha ekonomi sektor lainnya di desa, serta mengoptimalkan potensi ekonomi desa. Keempat, pemerintah kabupaten kota untuk memberi dukungan fasilitasi pembinaan dan pendampingan seperti bimbingan teknis, penyuluhan, dan lain-lain bagi pelaksana program kegiatan ketahanan pangan. Hasil yang diharapkan: yang pertama, meningkatnya kapasitas desa dalam mengambil keputusan dalam pengelolaan program dan kegiatan ketahanan pangan. Kedua, meningkatnya tata kelola BUMDes serta lembaga ekonomi masyarakat lainnya di desa dalam pengelolaan program dan kegiatan ketahanan pangan. Ketiga, menciptakan akuntabilitas belanja desa paling rendah 20% untuk kegiatan ketahanan pangan. Keempat, meningkatnya kapasitas produksi pangan lokal, kualitas pangan, dan keberagaman pangan di desa. Kelima, meningkatnya pendapatan masyarakat yang bergerak di sektor pangan, memperluas lapangan kerja, dan terwujudnya kesejahteraan masyarakat desa. Terakhir, meningkatnya kerjasama atau kolaborasi di desa antar desa serta pelaku ekonomi khususnya yang bergerak di bidang sektor pangan. Mekanisme pelaksanaan penggunaan dana desa untuk ketahanan pangan paling rendah 20%, yaitu yang pertama adalah musyawarah desa penetapan APBDes perubahan. Dana desa untuk ketahanan pangan seterusnya yang diutamakan adalah melalui BUMDes atau BUMDes bersama untuk penyertaan modal yang disasarankan untuk kegiatan pangan, dan BUMDes tentu akan membuat unit usaha yang ada di BUMDesnya untuk menangani kegiatan ketahanan pangan. Bagi desa yang belum memiliki BUMDes, maka pelaksananya adalah lembaga ekonomi desa lainnya atau dibentuk tim khusus kegiatan ketahanan pangan. Perencanaan: yang pertama, identifikasi potensi sumber daya ekonomi sektor pangan, pelaku usaha ekonomi, serta sektor pangan di desa. Yang pertama, tim RKP desa melakukan identifikasi data desa tentang sektor usaha desa, mata pencaharian utama masyarakat desa, dan atau pelaku ekonomi dan pendapatan masyarakat desa. Dari hasil identifikasi, desa memilih dan menetapkan tematik atau potensi atau produk unggulan yang akan dibiayai melalui dana desa. Kedua, dalam proses identifikasi,
Tim RKP Desa dapat melibatkan tenaga pendamping profesional, Kementerian Desa, penyuluh pertanian, perikanan, peternakan, penggerak swadaya masyarakat atau pihak terkait lainnya. Bantuan tersebut bertujuan untuk melengkapi sumber daya dan analisis terkait dengan sumber daya ekonomi seperti komoditas seperti padi, jagung, melon, cabai, tomat, sagu, ubi, kelengkeng, ikan nila, dan seterusnya, pelaku ekonomi dan pendapatan sektor pangan desa. Kedua, musyawarah desa ketahanan pangan. Desa melakukan musyawarah kelompok-kelompok pelaku usaha sektor pangan seperti kelompok tani, nelayan, ternak, jasa pengelolaan pangan, dan lain-lain untuk menghasilkan usulan program kegiatan ketahanan pangan, rencana anggaran dan biaya, serta kelembagaan pengelola program kegiatan ketahanan pangan, baik BUMDes, lembaga masyarakat, atau melalui tim pelaksana kegiatan. Untuk memastikan berhasil tidaknya program ketahanan pangan ini, maka ada beberapa siklus usaha tani. Yang pertama, perhitungan rencana anggaran biaya atau investasi setiap siklus pemanenan masa tanam. Kedua, analisis kekayaan usaha. Nah, ini nanti ada formnya, form tentang kelayakan usaha, dan ini nanti yang dilibatkan dari Dinas Pertanian atau tenaga penyuluh. Ketiga, penyiapan lahan. Keempat, pembibitan. 5, penanaman. Ke-6, pemeliharaan. 7, pemanenan. 8, penyimpanan. 9, pemasaran. Dan 10, break-even point. Artinya perhitungan terhadap untung rugi dalam pelaksanaan kegiatan pangan ini. Untuk usaha di sektor peternakan, perikanan, jasa pengolahan pangan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, perhitungan rencana anggaran biaya setiap siklus ekonomi usaha sektor pangan tersebut, antara lain peternakan, perikanan, dan jasa pengolahan pangan. Kedua, analisis kelayakan usaha yang tertuang di dalam form tadi. Ketiga, praproduksi, penyiapan lahan. Keempat, produksi pembibitan. Kelima, pemasaran. Dan terakhir, perhitungan untung rugi. Pelaksanaan kegiatan. Pelaksanaan program dan kegiatan ketahanan pangan dilakukan oleh unit usaha BUMDes atau BUMDes bersama. Yang kedua, dalam hal desa belum memiliki BUMDes atau BUMDes bersama, maka pelaksana program dan kegiatan ketahanan pangan dilakukan oleh lembaga ekonomi masyarakat di desa seperti koperasi, melalui kerjasama desa usaha antar pemerintah desa dengan lembaga ekonomi desa. Ketiga, dalam hal desa belum memiliki BUMDes atau BUMDes bersama dan lembaga ekonomi masyarakat desa, maka desa melaksanakan swakelola dengan membentuk tim pelaksana kegiatan ketahanan pangan desa untuk mengelola program dan kegiatan ketahanan pangan. TPK ketahanan pangan desa diharapkan menjadi embrio untuk pembentukan BUMDes atau BUMDesa bersama. Pelaksanaan. Desa melaksanakan program dan kegiatan ketahanan pangan setelah menetapkan RPJM desa atau perubahan RKPD desa atau perubahannya yang memasukkan belanja desa untuk program kegiatan ketahanan pangan. Nah, artinya Bapak Ibu, dengan keluarnya keputusan Menteri nomor 3 ini, desa diharuskan untuk melakukan perubahan baik RPJMdes, perubahan khususnya RKPdes untuk memasukkan program kegiatan pangan ini. Kedua, desa menetapkan APBD desa atau perubahan APBDes. Ketiga, desa merealisasikan belanja dana desa untuk ketahanan pangan melalui mekanisme penyaluran dana desa dan selanjutnya mencairkan kepada pelaksana program atau kegiatan ketahanan pangan melalui sistem transfer dari rekening kas desa ke rekening BUMDes atau BUMDes bersama atau lembaga ekonomi maupun TPK ketahanan pangan. Jadi ini tidak bisa dilakukan secara tunai,
maka sistem penyalurannya adalah harus melalui sistem transfer kepada rekening pelaksana kegiatan ketahanan pangan. 4. BUMDESA atau BUMDESA bersama atau lembaga ekonomi masyarakat lainnya melaksanakan program kegiatan ketahanan pangan sesuai dengan proposal dan rencana anggaran dan biaya yang sudah ditetapkan. Nah, pertanggungjawaban kegiatan ketahanan pangan ini sama dengan pertanggungjawaban dana desa lainnya dengan mengacu pada Permendagri nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Yang kedua, mengenai penyertaan modal tetap dicatat pada pengeluaran pembiayaan dengan kode rekening penyertaan modal atau BUMDES bersama. Untuk memastikan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan ketahanan pangan, tim pelaksana kegiatan ketahanan pangan harus melakukan mitigasi terhadap program-program atau kegiatan yang berkaitan dengan yang pertama, praproduksi, yaitu terdiri dari pemilihan benih yang berkualitas, kedua perencanaan produksi, ketiga diversifikasi pangan, keempat penerapan produksi berkelanjutan. Mitigasi yang kedua adalah produksi. Yang pertama pengendalian hama dan penyakit, kedua penggunaan pupuk, ketiga penggunaan teknologi tempat guna. Mitigasi yang ketiga adalah pasca produksi. Yang pertama diversifikasi produksi. Yang jadi perhatian di situ adalah meningkatnya fasilitas pengelolaan pangan dan kedua mengubah hasil panen menjadi produk olahan. Kedua, peningkatan penyimpanan dan distribusi. Yang pertama penggunaan lumbung pangan untuk memastikan tempat penyimpanan. Yang kedua distribusi surplus ke daerah yang membutuhkan, artinya distribusi atau pemasaran. Ketiga, kolaborasi dengan pihak lain. Nah, untuk pembinaan dan pengawasan semua mulai dari Pak Bupati sampai dengan tim pendamping sudah ada tugas masing-masing. Yang pertama, bupati atau wali kota menerima laporan penyelenggaraan pemerintah desa dan digunakan sebagai bahan evaluasi oleh bupati atau wali kota untuk dasar pembinaan dan pengawasan. Lalu untuk OPD terkait, baik langsung atau tidak langsung melakukan supervisi terkait dengan dokumen perencanaan kegiatan yang merupakan kegiatan yang berkelanjutan. Kedua, membantu pelaksanaan teknis pelaksanaan kegiatan ketahanan pangan. Ketiga, memastikan ketersediaan bahan pasokan dengan melibatkan segenap unsur-unsur yang memproduksi bahan seperti koperasi, peternak, nelayan, dan lain-lain. Khusus ketiga, APID melakukan evaluasi terhadap aktivitas pengelolaan keuangan desa, pemeriksaan kinerja pengelolaan keuangan dan aset desa, dan pemeriksaan kinerja pengelolaan keuangan BUMDES. Seterusnya, keempat adalah camat. Satu, melakukan evaluasi, pembinaan dan pengawasan atas ketahanan pangan. Di desa, camat juga melakukan review atas laporan penyelenggaraan pemerintah desa untuk kemudian diteruskan kepada bupati. Kedua, camat melakukan evaluasi atas rancangan peraturan desa tentang APB desa sebelum kemudian diteruskan kepada bupati. Khusus pendamping, memfasilitasi desa melalui proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, serta pelaporan program dan kegiatan ketahanan pangan. Nah, itu saja Bapak Ibu yang berhubungan dengan kegiatan ketahanan pangan. Semoga ini bisa bermanfaat buat kita semua. Dan terakhir, pesan Ibu Menteri Keuangan ke kita semua bahwa beliau menitipkan dana desa ini untuk kesejahteraan masyarakat desa. Itu saja pertemuan kita di siang hari ini. Sekali lagi jangan lupa dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, notifikasi, like, komen, dan bagikan kepada rekan-rekan
lembaga pemerintah desa, lembaga lain yang ada di desa dan juga masyarakat, sehingga memiliki pemahaman yang sama dalam pengelolaan keuangan desa, khususnya kegiatan ketahanan pangan di tahun 2025. Salam sehat dan salam satu desa.